Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara dari Jemaat GBIP Taman Sari Salatiga. Kita akan beribadah pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Untuk itu kita akan mengikuti langkah-langkah persiapan. Yang pertama, menyiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Yang kedua, sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan Kitab Bakti 12 bait 1 dan 2, Masuklah semua menghadap Tuhan. Di hadapan tata
Bapak Ibu disilakan duduk. Kita menanggapi nas pembimbing dengan menyanyikan Gita Bakti 298 bait 1 dan 3, waktu doa yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, baiklah kita minta pertolongan dari Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Saya ajak, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh rendah hati, kami datang dan memohon kepadamu. Selidikilah kami. Lihatlah hati dan kehidupan kami. Apakah kami sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan? Ataukah kami lalai untuk menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami? Layakkanlah kami ya Tuhan, supaya dalam kesempatan kehidupan ini kami diperbaharui melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah bagi kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Marilah kita berdiri
untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku di dalam Kristus, salam pengharapan dan kasih. Semoga kiranya kita tetap hidup di dalam iman dan keteguhan hati untuk menjalani dan menghadapi setiap keadaan dan permasalahan. Semoga kita tetap hidup di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Walaupun untuk sementara kita tidak dapat berkumpul secara berjemaat. Semoga kita tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kendati pun sejumlah permasalahan sepertinya menghadap derap langkah kita. Semoga kita semua tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia berkuasa, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan karya ciptaannya. Sekalipun mendung dan kabut sedang menaungi kehidupan kita, jemaat, semoga kiranya kita masih saling peduli dan saling menopang satu dengan yang lain, walaupun kita jarang bertemu secara langsung. Memang beberapa bulan terakhir ini kita semua menghadapi suasana yang mungkin saja di luar keinginan kita. Misalnya keinginan untuk jalan-jalan di akhir pekan,
berkumpul dan bersalaman, bercanda dan tertawa lepas dalam pertemuan bersama, menikmati jamuan kasih bersama seperti biasanya, baik dalam acara kekeluargaan, acara kemasyarakatan, acara pendidikan dan pengajaran, maupun acara-acara keagamaan atau kegerejaan. Semuanya harus ditunda dan bahkan ditiadakan. Sesuai dengan protokol kesehatan new normal, kita benar-benar diuji. Apakah kita dapat menahan dan mengendalikan diri, serta hidup disiplin dalam menjaga kondisi dan kesehatan kita. Sementara itu, kita diminta untuk tetap beraktivitas, mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah maupun di tempat lain. Dan kita sudah melakukan itu. Dan kita sementara melakukan itu. Dan kita akan terus melakukan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku di dalam Kristus, kita prihatin dan berempati dengan saudara-saudara kita. Mereka yang merasakan secara langsung ataupun tidak langsung dampak dari COVID-19 atau COVID-19 ini. Karena itu kita tidak akan pernah berhenti mendoakan mereka yang sakit, mereka yang rentan, mereka yang langsung berhadapan dengan para pasien, mereka yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, mereka yang terpaksa putus sekolah dan meninggalkan bangku kuliah, dan mereka yang sedang menjadi pemimpin dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kita akan terus berdoa. Berdoa bukan sekedar menutup mata dan mengucapkan kata-kata. Berdoa berarti berusaha dalam iman dan harap. Ora et labora. Mari kita jangan bosan-bosan berusaha belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan selagi diberi kesempatan. Saya ingin menegaskan, jemaat sekalian, Tuhan menghendaki agar kita sabar, tabah, berpengharapan, tetap percaya, tetap berdoa, setia belajar firman, hidup tertib, bersih dan sehat, saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudaraku di dalam Tuhan, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus hidup di padang gurun. Teriknya matahari membakar kulit mereka. Dinginnya malam menusuk sampai ke tulang mereka. Ular berbisa dan wabah penyakit nyaris ada di setiap langkah mereka. Kehausan dan kelaparan melanda hari-hari hidup mereka. Bangsa-bangsa sekitar memusuhi dan ingin membinasakan mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk melewati padang gurun. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut di sepanjang jalan. Mereka kecewa dan marah. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Tapi Tuhan
tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir dan menyertai mereka hingga tiba di tanah perjanjian. Inilah kasih setia Tuhan yang jauh melebihi ketidaksetiaan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat sekalian, Tuhan memang tidak menjanjikan jalan hidup yang mudah dan gampang-gampangan. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa tantangan dan permasalahan. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa beban dan tanpa pergumulan. Yang Tuhan janjikan ialah Ia akan menjadi gembala yang baik, gunung batu tempat perlindungan, tiang awan dan tiang api, roti dan air kehidupan bagi siapa saja yang percaya dan bersandar padanya. Karena itu pemazmur berpuisi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bacaan pada hari ini, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, adalah sebagian kecil saja dari sejumlah besar ketetapan Tuhan atas Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan masuk dalam perjalanan panjang yang melelahkan di padang gurun. Ketetapan pada bacaan ini adalah soal hak-hak seorang budak. Intinya ialah, jikalau seorang Israel memiliki budak, maka budak itu harus tetap diberlakukan sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai barang. Budak itu tetap memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar atau diambil begitu saja oleh majikannya. Hak itu ialah hak untuk hidup sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan. Oleh sebab itu orang Israel hanya boleh menahan orang bekerja di rumahnya sebagai budak paling lama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, budak itu harus dibebaskan di atas dasar prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Artinya ialah, dalam ketetapan Tuhan, orang Israel sebetulnya tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak untuk selama-lamanya, kecuali kalau orang itu secara sukarela memberi dirinya untuk mengabdi pada majikannya selama hidupnya. Ada 3 hal yang penting bagi kita dari narasi ketetapan tentang hak-hak budak ini. Yang pertama ialah, setiap orang, siapapun dia, dimanapun posisi dan kedudukannya, semua orang, setiap orang punya hak untuk hidup dan punya hak untuk menikmati kebebasan dan kemerdekaan. Dan hak ini harus dihormati. Kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Walau perayaan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi yang penting ialah kita menghayati makna kemerdekaan itu. Yang penting sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita mensyukuri kemerdekaan yang kita miliki pada saat ini. Dan itu semua adalah rahmat Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita tidak diperkenankan memperlakukan orang lain secara semena-mena. Kecenderungan manusia ketika menghadapi krisis kehidupan, orang akan berkompetisi, orang akan bersaing, dan siapa yang kuat, dia yang menang. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang belum saja usai, ini bukan kesempatan untuk berkompetisi, bukan kesempatan siapa kuat dia menang,
tetapi kesempatan untuk saling mendukung satu sama yang lain. Yang ketiga, ternyata Tuhan berpihak pada orang-orang kecil. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap remeh orang-orang kecil, baik itu di rumah kita, di gereja kita, di masyarakat kita. Karena orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Selamat bersyukur, selamat menikmati kemerdekaan, dan selamat menjadi manusia bagi manusia yang lain. Selamat menjalani kehidupan ini, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 466A, bait 1, 3, dan 4. Ya Tuhan, isi hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mensyukuri kehidupan ini, bahkan dengan semua keadaan, tantangan dan permasalahan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya, melalui kehidupan, tantangan dan permasalahan itu, Tuhan mendidik kami. Tuhan mengajar kami untuk menjadi orang yang beriman, yang selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Namun kami mohon, karuniakan kepada kami keteguhan iman, kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi semua kenyataan yang ada. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dalam satu persekutuan jemaat menaikkan doa syafaat kepadamu. Bagi jemaat yang sedang sakit di tempat mereka masing-masing, bagi jemaat yang bersyukur, bagi pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, bagi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur juga karena dapat menikmati kemerdekaan sebagai bangsa, kemerdekaan sebagai masyarakat. Beri kami semangat gotong royong, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19. Agar kami mampu untuk melewati saat-saat yang sulit ini di dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, baik di lingkungan GPIB maupun gereja-gereja yang lain secara organisasi. Kiranya dengan perubahan-perubahan bentuk pelayanan, jemaat-Mu tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati kiranya anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah memberikan diri mereka untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu di berbagai tempat, termasuk pelayanan ibadah ini. Kami bersyukur untuk alat-alat yang bisa kami pakai. Tuhan kiranya menguduskannya. Di atas semuanya itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kehidupan rumah tangga jemaat-jemaat-Mu. Pekerjaan, pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Kami datang meletakkannya di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Kiranya kehidupan kami dapat berlangsung di dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam hidup kami. Kami berdoa khusus untuk para pemuda yang sedang berada dalam bangku pendidikan dan perkuliahan, memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati mereka kiranya, supaya walaupun dalam keadaan seperti ini, mereka tetap belajar untuk masa depan mereka, untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama, yang akan kami ucapkan pada saat ini. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 5, Tuhan ambil hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan cara yang seperti ini. Tidak mengurangi penghayatan kita akan kasih setia Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, ucapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas berlangsungnya ibadah pada saat ini. Dan saya ucapkan selamat menjalani kehidupan, menjalani pekan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Salam.